warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najila Firial Kamila, mahasiswi UIN Fatah Palembang semester 4. Dan pada video ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Profesi dan Kompetensi Keguruan yang diampu oleh Ibu Diah Rahmawati, MPD. Yang pertama, pengertian guru dan profesi keguruan. Profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang sebagai sumber penghasilan dan biasanya memerlukan keahlian atau pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan tertentu. Guru adalah orang yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru memiliki kemampuan merancang program pembelajaran dan mengelola kelas. Adapun profesi keguruan adalah pekerjaan berpenghasilan yang mempunyai kekhususan, yakni memerlukan keterampilan mengajar dan membimbing peserta didik. Syarat profesi guru dan kode etik guru. Syarat-syarat profesi guru meliputi yang pertama, memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, menjunjung tinggi kode etik guru, dan memiliki semangat pengabdian. Adapun kode etik guru adalah norma dan prinsip yang mengatur perilaku guru dalam menjalankan tugasnya, menjaga profesionalisme, integritas, dan etika dalam hubungan antar guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Di Indonesia ada beberapa poin kode etik guru. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru menjaga hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan pengabdian. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya adalah kompetensi yang harus dimiliki guru. Ada 4, yakni kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Untuk yang pertama, kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang baik agar dapat diteladani oleh siswa. Contoh perilakunya adalah bersikap baik, arif dan bijaksana, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada kompetensi sosial, yakni kemampuan guru untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan sesama siswa, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi sosial diantaranya adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan, menguasai psikologi sosial, dan memiliki keterampilan bekerja dalam kelompok. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran yang diajarkan secara mendalam. Guru harus paham isi materi, struktur, konsep, dan perkembangan ilmu dari mata pelajaran tersebut, serta bisa menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami siswa. Lalu yang terakhir ada kompetensi pedagogik, yakni kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, termasuk memahami karakter siswa, merancang pembelajaran, melaksanakan pengajaran, dan menilai hasil belajar. Kompetensi ini membantu guru mengajar secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Materi selanjutnya adalah tugas dan peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Tugas guru dalam pelaksanaan pembelajaran itu yang pertama merencanakan pembelajaran, meliputi menyusun RPP dan memilih metode yang sesuai. Selanjutnya, menyampaikan materi secara jelas dan terstruktur, mengelola kelas agar suasana belajar kondusif. Selanjutnya, membimbing siswa dalam proses belajar, memberikan tugas atau latihan untuk menguatkan pemahaman, melaksanakan penilaian atau asesmen terhadap hasil belajar siswa, memberikan umpan balik atau feedback atas hasil kerja siswa, mencatat dan melaporkan perkembangan siswa secara berkala. Adapun peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, fasilitator, motivator, evaluator, dan peladan. Ada juga tugas dan peran guru dalam manajemen kelas.
Tugas guru dalam manajemen kelas yang pertama, mengajak siswa menjaga lingkungan kelas. Yang kedua, mengatur tata letak kelas sehingga mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, mengatur kedisiplinan siswa. Yang keempat, mengatur dan menjaga komunikasi dan hubungan yang baik antar sesama siswa dan guru. Adapun peran guru adalah sebagai pemimpin kelas, perencana dan pengelola, fasilitator dan motivator, pengendali disiplin, evaluator dan reflektor. Lalu selanjutnya ada juga peran guru dalam evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun mengembangkan program selanjutnya. Adapun evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengukur keberhasilan siswa sebagai alat ukur meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki metode pengajaran, dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap siswa. Peran guru dalam evaluasi pembelajaran itu yang pertama, menyusun alat evaluasi, yang kedua melaksanakan evaluasi, yang ketiga menilai hasil belajar siswa, yang keempat memberikan umpan balik, yang kelima mengidentifikasi kesulitan siswa, yang keenam menilai efektivitas metode mengajar, yang ketujuh mencatat dan melaporkan hasil evaluasi. Adapun peran guru dalam bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu agar mereka dapat memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan seperti pribadi, sosial, belajar, dan karir. Peran guru dalam bimbingan konseling adalah sebagai pengamat perkembangan siswa, sebagai pemberi informasi, sebagai pemberi rujukan, sebagai pendukung layanan BK, dan sebagai teladan. Organisasi guru dan perannya dalam meningkatkan profesionalisme guru. Organisasi guru adalah wadah atau perkumpulan resmi yang dibentuk oleh dan untuk para guru dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, solidaritas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Contoh organisasi guru di Indonesia itu ada PGRI, IGI, FGII, PGSI, dan masih banyak lagi. Peran organisasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru itu antara lain yang pertama sebagai wadah pengembangan kompetensi, yang kedua mendorong guru untuk terus belajar, yang ketiga menyediakan jaringan dan komunitas profesional, yang keempat membela dan memperjuangkan hak guru, yang kelima menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pengembangan kebijakan pendidikan, dan yang keenam adalah menanamkan etika dan nilai profesi. Materi selanjutnya, problematika profesi guru di Indonesia dan kebijakan pengembangan profesi guru. Problematika profesi guru di Indonesia itu yang pertama, distribusi guru tidak merata. Jadi banyak daerah terpencil kekurangan guru, sementara di kota besar terjadi penumpukan tenaga pendidik. Yang kedua, kesejahteraan guru rendah. Gaji guru, terutama yang honorer, seringkali tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Yang ketiga, kualifikasi dan kompetensi belum merata. Masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau belum memiliki sertifikasi profesional. Yang keempat, kurangnya minat generasi muda. Profesi guru kurang diminati oleh generasi muda karena dianggap kurang menjanjikan secara finansial dan karir. Yang kelima, beban kerja tinggi. Guru seringkali dibebani tugas administratif yang mengurangi fokus pada proses pembelajaran. Adapun kebijakan pemerintah terhadap pengembangan profesi guru yang pertama, sertifikasi guru. Program sertifikasi untuk memastikan guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang kedua, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kegiatan pelatihan dan workshop rutin untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan. Yang ketiga, penilaian kinerja guru atau PKG. Evaluasi rutin terhadap kinerja guru sebagai dasar untuk pengembangan karir dan pemberian tunjangan. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan profesi guru atau PLPG, yaitu program pelatihan bagi guru dalam jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikasi. Dan yang terakhir, peningkatan kualifikasi akademik.
Kebijakan yang mendorong guru untuk minimal memiliki kualifikasi S1 atau D4 sesuai dengan bidang yang diajarkan. Guru profesional dalam perspektif Islam. Guru profesional dalam perspektif Islam bukan hanya dinilai dari kecakapan mengajar, tapi juga dari akhlak, keilmuan, tanggung jawab moral, dan peran sebagai teladan bagi murid-muridnya. Ciri-ciri guru profesional dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, berilmu dan terus belajar. Yang kedua, ikhlas mengajar karena Allah. Yang ketiga, menjadi teladan atau uswah hasanah. Yang keempat, bertanggung jawab mendidik anak. Yang kelima, sabar dan penuh kasih sayang. Dan yang keenam adalah amanah dan jujur. Materi yang terakhir adalah kompetensi guru di era revolusi industri 4.0. Kompetensi yang harus dipenuhi guru di era revolusi industri 4.0 yang serba digital dan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi digital. Guru harus mampu menggunakan teknologi seperti e-learning, media sosial, dan lain sebagainya dalam pembelajaran. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Guru harus kreatif dan menyusun metode ajar agar menarik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Mampu melatih siswa berpikir kritis, logis, analitis, dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi. Guru harus bisa bekerja sama dengan siswa, orang tua, dan komunitas global secara efektif. Yang kelima, pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Terbuka terhadap pembaruan ilmu dan terus belajar demi pengembangan diri. Yang keenam, literasi baru. Menguasai literasi digital, literasi data, dan literasi manusia, yaitu etika, budaya, dan empati. Baik, sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang menonton dan bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.